Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islamiyah rahimakumullah. Sosok ayah mungkin selama ini dikenal memiliki kepribadian yang cuek dan tegas. Bahkan mereka terkadang sibuk dengan pekerjaannya dan hanya memiliki waktu terbatas bersama anak dan istrinya. Kendati demikian, apapun yang mereka lakukan tentu demi membahagiakan keluarganya. Sama halnya seperti ibu, kasih sayang ayah kepada anak juga tak ternilai dengan apapun. Selain itu, sosoknya juga memiliki peran penting dalam hal mengasuh dan mendidik anak. Bahkan dalam Al-Quran, ada beberapa kisah para nabi yang berperan sebagai ayah dalam hal mendidik anak. Hal ini pun bisa menjadi pembelajaran bagi kita selaku umatnya. Kisah Nabi yang berperan sebagai ayah dalam mendidik anak yang terkandung di dalam Al-Quran, diantaranya yaitu menunjukkan perhatian melalui doa. Mengutip dari Imam Muslim, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang ayah di usia yang sangat lanjut. Oleh sebab itu, ia sangat bahagia dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhirnya ia bisa menjadi seorang ayah. Terlepas dari usianya yang sudah tak muda, Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan perhatian kepada anaknya melalui doa yang ia panjatkan kepada Allah. Doa ini menunjukkan kepada kita apa yang terbaik untuk kesuksesan anak-anak di dunia dan di akhirat. Adapun doa Nabi Ibrahim tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Demikian kepedulian yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak hanya untuk anak-anaknya, tapi juga keturunannya di masa depan. Di ayat yang lain, Nabi Ibrahim pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anaknya dapat mematuhi perintahnya. Doa tersebut tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Quran surah Al-Baqarah ayat 128. Kemudian selanjutnya, Nabi yang tercantum di dalam Al-Quran yang berperan dalam mendidik anak yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam memiliki 12 anak laki-laki, dan di antaranya yang termuda ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Hubungan antara Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf ini menumbuhkan suasana yang nyaman bagi keduanya untuk berkomunikasi. Nabi Yusuf pun tak segan berbagi mimpi indahnya dengan ayahnya. Sebaliknya, Nabi Yaqub sangat senang menjadi pendengar yang baik untuk anaknya. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Selain itu, sebagai seorang ayah, Nabi Yaqub pun memahami perbedaan dari tiap anak-anaknya. Ia pun memberikan nasihat kepada anak-anaknya yang masih kecil untuk tidak mengungkapkan mimpi tersebut. Saat melakukannya, ia memastikan untuk tidak mengadu domba Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya dan mengingatkan bahwa umat manusia rentan terhadap bisikan setan yang licik. Sebagaimana hal ini pun terkandung dalam surah Yusuf ayat 5, yang artinya ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar atau untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran surah Yusuf surat yang ke-12 ayat yang ke-5. Kemudian selanjutnya, Nabi yang berperan dalam hal mendidik anak yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam Al-Quran, Nabi Muhammad disebut sebagai rahmat bagi dunia. Selain itu, Nabi Muhammad juga tidak pernah malu untuk menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada putrinya, yaitu Siti Fatimah, bahkan di hadapan orang lain. Kasih sayang dan rasa hormat yang diberikan Nabi Muhammad itu akhirnya menular ke Fatimah, dan ia menirukan segala tindakan daripada sang ayah.
Sebagaimana yang tercantum di dalam hadis, saya tidak melihat orang yang lebih mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicaranya selain Fatimah. Ketika dia datang kepadanya, dia berdiri untuknya, menyambutnya, menciumnya, dan menyuruhnya untuk duduk di tempatnya. Ketika Nabi datang kepadanya, dia berdiri untuknya, meraih tangannya, menyambutnya, menciumnya, dan menyuruhnya duduk di tempatnya. Dia datang kepadanya selama penyakit terakhirnya, dan dia menyapanya dan menciumnya. Hadis Al-Adab Al-Mufrad, hadis yang ke-971. Selanjutnya, Nabi yang tercantum di dalam Al-Quran yang berperan dalam mendidik anak yaitu Nabi Luqman. Luqman alaihissalam dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia gunakan untuk memberikan nilai-nilai baik kepada putranya. Luqman mengajari putranya itu tentang pentingnya kejujuran. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui." Quran Surah Luqman ayat ke-16. Selain memanggil putranya dengan sikap yang manis, Nabi Luqman juga mengingatkan anaknya untuk menjadi orang yang rendah hati sepanjang hidup dan menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam Al-Quran juga tersirat hal tersebut, yaitu dalam Quran Surah Al-Luqman ayat yang ke-18. Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran Surah Luqman ayat yang ke-18. Nah, sahabat Islami rahimakumullah, kisah beberapa nabi di atas dengan anak-anaknya dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama untuk para ayah. Sebab perannya tak hanya sebatas memenuhi tanggung jawab materi bagi keluarga, tapi juga keterlibatan pendidikan moral yang positif dalam kehidupan anak-anaknya. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan kali ini tentang beberapa nabi yang tercantum namanya di dalam Al-Quran dalam mendidik sang anak. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, serta komentar dengan sebanyak-banyaknya, agar kami lebih semangat lagi dalam mengupload video menarik Islami lainnya. Jangan lupa nantikan video yang akan datang, yang insya Allah kita akan membahas tentang beberapa poin penting yang perlu diterapkan oleh orang tua dalam mendidik sang anak. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi manfaat. Di mana ada kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada perbedaan pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.